udah berapa lama ini selalu pakai yang namanya terminal. Mau itu di Linux maupun di macOS. Mungkin kalau di Linux atau di macOS namanya terminal ya. Kalau misalnya di Windows kita kenal sebagai command prompt. Pokoknya intinya sih sebenarnya kotak hitam putih yang bentuknya seperti ini. Jadi ada hitam dan putih seperti ini. Nah, kotak hitam dan putih ini sebelumnya kan kita sudah tahu kita bisa masukin beberapa komen gitu ya. Seperti cd, change directory, atau misalnya mkdir, mkdir, make directory, atau ya segala macam lah. Atau misalnya kita, sebagai contoh, misalnya kita bikin sebuah file ya. Katakanlah kita vim aja ya, vim sampel ya, sample.txt misalnya gitu. Ada tulisan the following solution reads from file dan bla bla bla. Oke, kita tambahin aja lah di sini. Misalnya halo dunia gitu ya. Untuk supaya unik aja gitu, supaya kita tahu bahwa nanti ini adalah file yang baru kita edit. Terus gimana dong caranya kita supaya bisa melihat isi dari file yang udah kita edit tadi? Kita bisa pakai fungsi chat. Sebenarnya fungsi chat ini kita gunakan untuk dia menggabungkan dua file atau lebih lah, concatenate. Jadi kayak bayanginnya gini, kita punya 3 kantong, masing-masing kantong isinya berisi artikel. Nah kalau di cat concatenate ini jadi kayak 3 artikel di dalam 3 kotak kita gabungin jadi satu, kita tumpahin gitu. Jadi intinya chat ini kita menggabungkan dari beberapa file menjadi satu artikel gitu. Kalau misalnya kita mau baca txt gitu atau file apapun lah sebenarnya kita bisa pakai chat gitu. Tuh, jadi kita bisa hack si cat ini gitu ya menjadi file viewer sebenarnya gitu. Nah, kira-kira kayak gini. Oke. Katakanlah kita misalnya punya satu file panjang gitu ya, satu file isinya teks panjang. Kemudian kita ingin melakukan pencarian kata-kata di dalam teks. Gimana caranya? Biasanya life hack yang kedua adalah kita menggunakan perintah grep gitu. Gimana caranya? Seperti ini. Kita chat dulu, kemudian sample.txt gitu ya. Kemudian kita bisa jalankan grep. Misalnya yang mau kita cari apa nih gitu. Misalnya kita mau cari kata dunia. Ada nggak dunia? Oke, muncul. Coba kalau misalnya kita cari world, apakah ada? Oh, nggak ada. Gitu. Grab ini dia akan menampilkan kalimat-kalimat yang mengandung kata yang kita cari. Oke. Kita sekarang cari artikel aja ya, artikel yang panjang gitu supaya kita bisa lebih paham lagi. Oke, kita buka Chrome. Oke, di halaman pertama, wow, beritanya udah berita agak-agak gimana gitu. Kita cari berita yang fun aja, berbau teknologi aja. Nah, misalnya hati-hati ada celah keamanan WiFi. Oke, kita kopas aja gitu. Kita kopas aja, kemudian kita chat, kita bikin artikel.txt. Sorry maaf. Ini bukan artikel tapi film. Kita bikin film, kita kemudian kita paste semuanya. Oke. Setelah kita paste, oke, saya bikin dia menjadi beberapa line. Sebagai contoh, misalnya saya bikin dia seperti ini. Ini jadi ceritanya saya bikin dia menjadi beberapa line. Karena tadi waktu kita paste, ternyata itu kan filmnya membuat artikel yang udah kita kopas tadi menjadi cuma satu line. Jadi nanti kalau misalnya kita grab, kalau ketemu nanti jadi muncul semuanya gitu. Jadi karena kan saya mau nunjukin kalau misalnya grab itu dia akan menampilkan kalimat yang berisi kata yang kita berikan di parameter grabnya gitu. Tapi kalimat itu dia bacanya satu line satu kalimat. Sebagai contoh gini, kita mau cari kalimat yang mengandung kata seluler. Berarti harusnya muncul yang ini, setidaknya muncul yang ini. Kalau di sini ada kata seluler, pasti muncul tuh gitu. Oke, kalau udah kita clear dulu aja. Setelah kita clear, kita cat artikel.txt, kemudian kita grab, misalnya tadi kata seluler ya.
muncul. Gitu. Jadi Grab ini dia menampilkan kalimat atau line yang mengandung kata seluler. Nah, kepikiran nggak teman-teman? Gimana caranya kita bisa biar kelihatan keren sebenarnya sih? Kita mau bikin komen gitu. Kita mau bikin satu program yang bisa menjadi komen di terminal kita gitu. Menarik kan ya? Nah, ini ada yang perlu diingat ya, bahwa setiap komen di Linux itu dia adalah executable binary gitu, atau kode biner yang bisa di execute gitu. Gampangnya setiap komen yang ada di Linux itu merupakan program gitu, program yang dalam bentuk binary. Kalau misalnya di Windows kita bayanginnya itu sesuatu .exe gitu, executable. Jadi program gitu. Program kan kalau di Windows kan .exe gitu ya. Nah, kalau di sini program itu dia nggak harus berbentuk .exe gitu. Jadi dia nggak ada .exe-nya, tapi kalau memang dia binary executable gitu, maka ketika kita panggil aja nanti dia akan jalan tuh. Oke, kita langsung aja mkdir. Oke, kita bikin cat grab gitu. Kita bikin aja dulu, kita masuk cat grab. Dah, sampai sini clear ya? Kita clear. Kali ini coba kita mau bikin program cat dan grab menggunakan bahasa C. Penasaran kan gimana keseruannya? Oke, kita bisa langsung aja bikin satu file source code untuk C-nya. Nah, di dalam bahasa C, source code itu biasanya kita kenali dengan ekstensinya. Biasanya ekstensinya itu adalah .h atau .c. Nah, kalau misalnya di Python kan .py. Di C biasanya kita kenali sebagai .c atau .h. .h itu apa? .h itu untuk header. Biasanya berisi mengenai include-nya segala macam. .c itu biasanya adalah kode logiknya. Oke, tanpa berpanjang lebar, yaudah langsung aja kita bikin filenya. Misalnya kita bikin dulu cat ya. Cat kita di sini saya batasi untuk hanya sebagai file viewer. Kita jadi nggak akan bikin program sampai untuk menggabungkan beberapa file, tapi kita hanya sebagai file viewer atau hanya sebagai penampil isi dari file. Oke, kita bikin vim cat.c. Ayo, buat teman-teman yang pernah belajar C, jangan lupa ya, kalau kita biasanya mau menggunakan basic function yang ada di dalam bahasa C, biasanya kita include-nya apa? stdio.h. Kemudian kita bikin apa? In main. Oke, jangan lupa in main. Kenapa kita bikin in main? Karena kita ingin membuat satu function yang mereturn integer seperti itu. Main ini untuk apa sih? Jadi nanti compiler sih akan mencari function ini, karena function ini gambarannya itu sebagai pintu lah. Nanti teman-teman tinggal bikin logiknya di dalam fungsi main, atau misalnya nanti teman-teman pecah menjadi function lagi atau segala macam. Pokoknya yang dicari sama compiler adalah main. Oke. Sekarang kita mau bikin satu code untuk membaca file gitu. Gimana caranya? Jadi gini, kalau kita perhatikan, kita balik dulu ya, kita save dulu, kita balik dulu ke struktur perintah cat. Kita man cat. Nah, man cat itu apa? Maksud kita melihat manual atau dokumentasi dari si comment cat. Di sini bilang bahwa cat itu dia ada parameter, bisa juga enggak gitu. Kemudian habis itu file gitu. Berarti kan kalau yang tadi kita pakai kan cat kemudian langsung nama file ya. Berarti komen kita harus bisa membaca parameter yang diberikan di setelah komen. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita manggil komen cat kan misalnya cat article.txt gitu. Berarti cat ini harus bisa tahu bahwa yang dibuka itu adalah article.txt. Teman-teman harus paham bahwa ada namanya komen argumen. Komen argumen itu apa? Komen argumen itu kalau misalnya teman-teman penasaran, kok bisa sih kalau misalnya komen itu bisa tahu sih kalau misalnya dia harus pakai minte, kemudian habis itu dia baca lagi artikel.txt. Nah, ini yang dinamakan dengan komen argumen gitu. Jadi kalau cat komen argumennya apa? Minte dan artikel.txt. Jadi kita harus bisa membuat sebuah program yang bisa membaca parameternya itu dari argumen. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menambahkan parameter di fungsi main kita. Kita tambahkan aja di sini in argc gitu, argc. Nanti saya jelaskan kenapa ini argc. Dan di sini kita bikin lagi char gitu, argv. Oke. Nah,
kenapa di sini ada int argc dan char double bintang lah ke argv. Oke, gini. Argc ini adalah account. Account itu maksudnya apa? Jadi nanti dia akan memberikan informasi ke kita berapa banyak argumen yang diberikan kepada program kita, gitu ya. Nah, kalau argv ini adalah isi parameter yang diberikan ke program kita. Oke, kita coba ya. Kita print aja deh. Print argc gitu. Kita print f. Jumlah parameter yang diberikan ke program ini adalah %d gitu, teman-teman. Kemudian di sini berikan argc-nya, titik koma jangan lupa. Kemudian kita wiki. Nah, baru kita compile. gcc c kita, nah compiler kita pakai gcc ya. Nah, gcc cat.c, kemudian min o nya itu adalah cat 2 aja ya. Jadi biar nggak bingung sama cat yang biasa. Oke, kita ls. Nah, muncul nih ls min l. Tuh, teman-teman bisa lihat kan di sini. Di sini ada x gitu. X itu maksudnya apa? X itu maksudnya adalah executable. Berarti dia sebuah program binary. Gimana cara menjalankannya? Cat 2. Kita lihat ya di sini. Jumlah parameter yang diberikan ke programnya adalah 1. Nah, dia membaca dirinya sendiri gitu. Jadi maksudnya gini, dia membaca dirinya sendiri itu juga sebagai parameter gitu. Jadi oke. Nah, ini kita clear aja ya. Sekarang bagaimana kalau kita berikan parameter ke cat kita? Katakanlah misalnya artikel. Nah, .txt. Nah, bisa dilihat bahwa di sini jumlah parameter yang diberikan ke program ini adalah 2. Benar ya? Ada 1, ada 2. Oke, sampai sini kira-kira kita sudah paham ya. Kita clear saja, kemudian kita balik lagi ke code kita. Kita balik lagi ke code kita. Cat ya, .c. Nah, oke, kemudian kita sekarang mau tahu. Ini kita berikan /n. Tadi kita nggak pakai /n, jadi dia nggak ada enternya gitu. Nah, oke, sekarang kita mau tahu apa sih isi dari komen argumen yang diberikan ke dalam program kita. Caranya adalah dengan kita bisa for i sama dengan 0, i kurang dari argc i plus plus gitu. I plus plus kita delete dulu nih. Nah, baru kita masukkan print f gitu. Kok artikel mulu ya. Kita misalnya parameter ke %d gitu kan. Isinya adalah gitu, teman-teman. %s. Oke, kita di sini pakai i. Kemudian di sini kita pakai arc v, sorry nggak pakai bintang, maaf. Arc v ke i gitu ya. Kemudian kita compile, mana nih compile nih, sorry, gcc cat.c min o itu maksudnya outputnya ya. Outputnya itu kita berikan ke cat 2. Oke, lihat di sini teman-teman. Di sini ada terjadi error. Kenapa? Oke, dia bilang bahwa undeclared identifier dari i. Oke, salah di mana teman-teman? Salahnya adalah karena kita kebiasaan pakai bahasa yang nggak didefinisikan dulu parameternya, nggak dideklarasikan dulu parameternya. Nah, gimana cara mendeklarasikannya?
Ingat, mendeklarasikan parameter di bahasa C adalah dengan memberikan tipe data di depannya. Gitu. Oke. Kita berikan in i sama dengan 0. Beki. Kita clear ya. Kita clear, kemudian kita jalankan lagi. Oke, clear, nggak ada masalah. Kita cat 2, jangan lupa pakai dot dan slash gitu untuk mengakses binary yang ada di directory kita gitu, karena cat 2 belum kita daftarkan ke environment variable sehingga sistem operasi tidak akan mengenali cat 2 berada di mana gitu ya. Oke, kita misalnya berikan article.txt. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini nih yang tadi saya bilang bahwa kalau dia cuma 0 gitu kan, kalau teman-teman tidak memberikan parameter ke cat 2, maka dia akan mendefinisikan diri sendiri sebagai parameter gitu. Nah, parameter aslinya baru ada di nomor 1. Kita lihat apa itu article.txt. Oke, sampai sini clear ya. Nah, kita clear dulu, kemudian kita vim lagi. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa membaca komen argumen dari command line yang diberikan gitu kan, yang diberikan di command line. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa membaca gitu, membaca file yang ada di gimana cara kita bisa membaca file yang diberikan di parameter atau di comment argumen. Nah, kita bikin dulu satu function, tapi kalau di bahasa C jangan lupa kita harus sebaiknya kita mendeklarasikan dulu prototype function yang akan dibuat. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita di bahasa lain kan kita tinggal aja nih. Misalnya kalau di Python kita tinggal def gitu kan ya. Atau misalnya kita lakukan di sini def gitu kan, def read file gitu ya, def read file. Nah, def read file dan segala macam. Nah, kalau di bahasa C ada baiknya kita mendeklarasikan dulu prototype gitu, prototype function yang akan dibuat gitu. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mendaftarkan atau memberitahu compiler bahwa ini loh function-function yang akan digunakan di ini loh function-function yang ada di file ini gitu. Jadi kamu harus mengenali ya gitu. Soalnya gini, kalau misalnya kita bikin function gitu ya, misalnya di sini nih, katakanlah kita coba aja ya. Misalnya kita bikin function di sini, kita bikin void aja ya, void misalnya namanya void test gitu ya, kita buat tes. Nah, misalnya di sini kita bikin printf. Nah, ini dari tes gitu. Jadi pakai titik koma, kemudian kita misalnya panggil di sini ya, tes gitu ya. Nah, kemungkinan besar ini akan error. Bukan kemungkinan besar, ini pasti error. Kenapa? Karena in main dia tidak tahu di mana fungsi tes berada gitu. Kenapa seperti itu? Karena gini, compiler akan melihat dari atas ke bawah nih, gitu kan ya. Jadi ketika dia lihat nih dari atas nih, dia jalankan ini, nah dia ketemu tes. Nah dia nggak tahu nih tes dia berada di mana gitu. Karena dia akan menjalankan ini dulu baru ke sini gitu. Nah itulah cara compiler sih bekerja gitu ya. Coba ya kita coba aja ya. Tuh error kan? Nah makanya sebaiknya kita gunakan apa? Gunakan prototype. Atau cara kedua adalah kita tulis tesnya itu di atas ini, di sebelum main gitu. Tapi kan namanya kita waktu kita coding gitu kan ya, bisa aja kita lupa gitu. Kita naruh function bisa aja di mana aja. Bisa aja di atas atau di bawah gitu kan. Atau misalnya dikejar deadline segala macam. Makanya ada baiknya kalau kita coding di bahasa C, by default kita kalau mau bikin function ya cobalah bikin SOP untuk bikin dulu prototype-nya. Gimana caranya? Kayak gini. Kita ketikkan aja sebenarnya void test gitu. Nah, jadi kita semacam mendaftarkan gitu loh. Kita mendaftarkan bahwa compiler kita tuh nanti bakal ada loh void test ini gitu loh. Jadi nanti
kamu harus nyari dulu nih void test ini sebelum kamu sebelum kamu bilang error gitu. Nanti dia akan cari dulu nih, oh ada ternyata ya fungsi void test. Oke, nanti aku lihat dulu deh. Oh ternyata bener nih, di bawah sini ada function lagi loh gitu. Nah coba kita coba. Nah kayak error kan. Coba kita jalanin ya. Tuh. Oke, kita jadi udah belajar gimana caranya kita bisa definisikan function di dalam bahasa C. Oke, sekarang kita mau langsung aja ke inti utama kita, yaitu kita mau membuat file viewer file content viewer. Jadi kita ingin membuat satu program yang bisa membaca isi dari satu file. Oke, gimana caranya? Kita balik ke vimcat.c ya. Kemudian kita sekarang bikin si void test ini menjadi pembaca file gitu. Gimana caranya? File viewer gitu, kita bikin aja gini ya, file viewer. Nah kita berikan apa dong kalau file viewer? Berarti file viewer kita berikan nama filenya. Gimana caranya? Kita seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini juga kita ganti file viewer. Oke, kasih parameternya itu adalah apa misalnya file name gitu ya. File name-nya itu ternyata adalah string ya, nggak pasti file name string dong. Nah sekarang kita ketikkan kodenya. Teman-teman harus membuat satu pointer pointer ke struct gitu ya. Apa ya namanya? Pointer ke struct atau struct to pointer, saya lupa namanya apa. Intinya adalah teman-teman bikin satu variabel yang isinya adalah pointer ke struct, berarti benar. Oke, kita kasih nama fp aja ya, file pointer gitu ya. Nah open tuh salah satu function gitu ya di bahasa C untuk bisa membuka file. Open file name ya. Kemudian jangan lupa apa? Modenya. Karena kita ingin membaca read, berarti R gitu ya. Nah, terus kita cek dulu nih. Gitu tuh. Kita cek dulu nih. Kalau misalnya kita cek ya. Kalau misalnya isinya dari si pointer file name ini adalah null, maka kita apa? Kita print f. Sorry bro, ada kesalahan. Oke, jangan lupa diselesaikan gitu ya. Nah oh ya, jangan lupa kita kasih titik koma karena ini bukan Python. Kemudian kalau udah gitu, anggapnya pointer tuh kayak panah ya, pointing ke memori gitu, memory address. Berarti kita harus print atau kita tampilkan setiap value yang ditunjuk sama si pointernya. Jadi nanti pointer tuh jalan gitu. Jadi pointernya katakanlah misalnya ke address 1, ke address 2, address 3, address 4, address 5, address 6 gitu ya. Nah setiap address itu dia punya value, maka dari itu kita harus print setiap value-nya. Gimana caranya? Berarti kita harus pakai while dong ya. While selama pointernya itu bukan kita bikin dulu variabel penampungnya. Jadi selagi si pointer ini pointing sesuatu gitu ya. Nah fg cek, kita ambil deh setiap value yang ada yang di gini. Kita ambil setiap value yang ditunjuk oleh si
fp alias si file pointer, lalu kita masukkan ke dalam variabel ch gitu. Jadi karakter demi karakter akan kita masukkan ke dalam ch gitu. Jadi nanti misalnya katakanlah kita berikan satu txt, nah dalam txt itu misalnya ada karakter ada kata saya, berarti ntar mulai dari s dulu dong, s a y a. Jadi s nya itu dimasukkan dulu pertama ke ch, kemudian nanti kita print, a nya kemudian dimasukkan ke dalam kita masukkan ke dalam ch, kemudian kita print dan seterusnya gitu ya, sampai, nah berarti harus ada sampainya dong, sampai EOF atau end of file gitu. End of file-nya adalah konstanta ya teman-teman ya. End of file-nya adalah konstanta yang udah disediakan sama si oh sorry, ini saya ada salah nih. Sorry. Nah, oke. Oke, saya ada salah nih tadi. Oke. Nah, di sini kemudian kita put karakternya, kita put si ch tadi gitu teman-teman. Nah, jangan lupa pointer yang udah nggak kepake kita harus tutup. Gimana caranya? Pakai fungsi fclose fp gitu teman-teman ya. Jadi kalau di bahasa C itu setiap pointer gitu atau setiap variabel gitu, apalagi pointer itu khususnya pointer, saya nggak bicara variabel yang biasa ya, ini kita fokus ke pointer. Nah, pointer itu sebaiknya harus ditutup secara manual, diantisipasi lah gitu. Kenapa? Kalau nggak nanti bisa jadi dangling. Nanti dangling pointer itu apa, kita bakal bahas di video yang lainnya. Oke, sampai sini kita clear dulu bahwa kita sudah bikin satu file viewer, satu function yang bisa membaca file gitu ya. Di atas jangan lupa di sini kita ganti jadi file viewer. Oke. Nah, ini code ini udah nggak pakai lagi teman-teman ya. Kalau udah nggak pakai lagi, jangan lupa kita komen aja. Kita komen multi line comment. Nah, file viewer ini kan tadi dia harus menerima satu parameter ya. Parameternya adalah nama file. Oke, nama file kita akan ada di arg v, 1. Bener ya? Ya dong. Tadi kan kalau 0 itu adalah diri sendiri, 1 baru nama file name-nya. Oke, kita wiki. Oke, kita jalankan, ketemu error. Oke, ini gak usah panik ya, ini emang pasti akan ada beginian. Nah, caranya adalah kita lihat dong, errornya ada di macam-macam. Pokoknya mostly semuanya adalah unknown type file name. Kemudian apalagi tuh, parameter name omitted, use of undeclared identified file name. Oke, kita lihat ya, vim c. Teman-teman, jangan lupa ini bahasa C. Kita kenapa bikinnya seperti ini teman-teman? File name bintang docar. Nah, ini salah nih. Kita kayak kebiasaan, saya kebiasaan pakai golang. Jadi salah penempatannya, harusnya seperti ini teman-teman. Nah, sama seperti ini juga salah nih penempatannya, harusnya adalah char file name gitu teman-teman. Kita coba jalanin. Masih error nggak? Oke, masih error. Jangan panik kalau misalnya masih error, biasa aja, ini udah kebiasaan di bahasa C gitu ya. Kalau kita compile pasti ada error. Oke, kita lihat dulu dari line 3 di kolom 18. Kita lihat ya, line 3 ya. Nah, kalau kalian pakai Vim itu bisa begini teman-teman. Titik 2, 3. Nah, dia akan sorry teman-teman. Sorry. Ini salah ini teman-teman. Harusnya dia cari bintang gini teman-teman nih. Nah, sorry. Ini saya agak keder nih karena biasa di pakai golang gitu ya.
Nah, jalan dulu ya. Oke, kita sekarang masih dicobain gimana cara kita bisa ngebaca file dari txt yang udah diberikan. Oke, langsung aja chat 2 artikel.txt. Nah, lihat teman-teman di sini. Berhasil ya? Berarti kita udah bisa ngebuat satu komen nih, cat gitu ya. Tinggal kita bikin yang kedua, gimana cara kita bikin grab. Oke, stay tune aja tontonnya ini di video berikutnya.